Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kepada rekan-rekan dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya, Heru Prasetyo sebagai pengampu dari mata kuliah Stilistika. Rekan-rekan, di pertemuan kali ini kita akan mulai membahas terkait dengan apa yang akan kita pelajari di mata kuliah Stilistika. Oke, teman-teman, sebagai awalan, saya akan menyampaikan hal ini. Rekan-rekan yang saya banggakan, saya amat sangat mempersilahkan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk dapat mengutarakan pertanyaan serta pendapat mengenai materi yang disampaikan melalui video berikut. Pendapat ataupun pertanyaan dapat kalian sampaikan melalui kanal komentar di video ini atau melalui forum diskusi yang telah saya sediakan di vkelasunila.ac.id. Terima kasih. Oke, lanjut ke dalam materi. Stilistika. Ini adalah mata kuliah baru yang akan kalian arungi selama 1 semester ke depan. Mata kuliah ini berkaitan erat dengan teori sastra modern yang telah sebelumnya kalian ampu setelah menyelami beberapa materi tentang teori sastra. Kini kita akan fokus terhadap stilistika atau style atau gaya bahasa. Apa itu stilistika sastra? Ini yang akan kita bahas. Stilistika sastra kita akan menyelami terkait dengan kompleksitas dan fitur bahasa. Karena bagaimanapun juga dalam praktiknya, sebagian besar analisis stilistika berusaha membahas bahasa yang kompleks dan bernilai dalam sastra. Bahasa puisi yang kompak mengungkapkan rahasia konstruksinya kepada penata sastra. Mengapa demikian? Mohon maaf, saya di sana melampirkan karya Hamka, yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Novel yang saya pikir cukup dikenal di kalangan teman-teman, dan di kalangan saya, dan di kalangan para senior. Novel ini novel yang menurut saya sangat indah. Mengapa? Karena bukan hanya sebagai hiburan, tapi ada tuntunan, dan kata per kata di sana benar-benar memiliki memiliki makna, dan kita bisa selami bagaimana adat budaya dan bagaimana pesan moral yang diselipkan di dalam karya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Demikian pula dengan puisi. Puisi yang kalian nikmati bukan hanya saja berkaitan dengan permainan kata, tidak, tapi itu juga ada representasi terkait dengan kehidupan, keindahan, kesedihan, dan lain sebagainya. Pesan-pesan tersebut, keindahan-keindahan tersebut masuk di dalam fitur bahasa, karena pemeriksaan dalam ruang lingkup seperti itu terkadang dipersempit untuk berkonsentrasi pada fitur yang lebih mencolok daripada struktur yang lebih luas, misalnya fitur menyimpang dan abnormal. Karena kadang-kadang ketika kalian membaca puisi, ada kata-kata yang tidak dijelaskan atau tidak dapat dimaknai, tapi justru itu adalah membuat semacam trigger atau penanda bahwa itu adalah suatu kekhasan dari sebuah puisi. Kata-kata atau dalam artian bahasa yang digunakan memiliki pesan-pesan yang bisa jadi hanya si penulis sendiri yang dapat memaknainya. Kita pun bisa memaknainya dalam artian kita harus mampu membedah secara dalam dari kompleksitas dan fitur bahasa yang ditampilkan suatu karya sastra. Oke, menurut H.G. Dawson dalam bukunya Stilistika, stilistika sastra itu identik dengan kritik sastra, yes, karena ia menjelaskan peran individu penulis kepada pembaca, menguraikan pesan yang dikodekan dengan cara yang tidak biasa, disajikan maknanya dalam istilah komunal. Karena bahasa atau kata per kata atau kalimat per kalimat yang disusun tidak mungkin hanya sebatas rangkaian huruf dan katanya saja, tapi jelas itu memiliki makna yang lebih dari yang kita lihat secara langsung dari indrawi mata kita. Karena kata per kata jelas akan memiliki pesan moral, pesan yang lebih dalam daripada yang tertulis. Stilistika sastra, para ahli stilistika amat peka terhadap bahasa. Karena bagaimanapun juga stilistika akan berbicara tentang bahasa. Tapi mereka terutama tidak peduli dengan cara kode atau sinyal dibangun, tetapi dengan bagaimana pesan yang mendasari kode-kode ini hadir. Seperti tadi dibilang, kata per kata itu dimaknai, bukan hanya terlihat bagaimana kata itu muncul.
Jadi yang dilaksanakan adalah bagaimana menginterpretasi sinyal berkaitan dengan bahasa kiasan dan bahasa yang menggugah yang menjadi ciri pesan. Ini salah satunya yang akan saya contohkan kepada teman-teman. Ada yang kenal? Ini adalah W.S. Rendra. Puisi beliau berjudul Kenangan dan Kesepian. Ini saya sengaja mengambil puisi yang tidak panjang dan teks ciri puisinya umum ya. Bisa kita baca, rumah tua dan pagar batu, langit di desa, sawah dan bambu. Berkenalan dengan sepi, pada kejemuan disandarkan dirinya. Jalanan berdebu tak berhati, lewat nasib menatapnya. Cinta yang datang, burung tak tergenggam. Batang bajau, waktu lengang, dari belakang menikam. Rumah tua dan pagar batu, kenangan lama dan sepi yang syahdu. Secara langsung kita bisa melihat bahwa ini ada pola AB-AB dari rima. Lalu terkait dengan pemilihan kata, mengapa dia harus berakhiran AU, IA, GM, AU, AB ya, rimanya AB. Lalu bagaimana terkait dengan pemaknaan rumah tua dan pagar batu, langit desa, sawah dan bambu. Mengapa ini harus direpetisi, harus diulang? Rumah tua dan pagar batu ada di awalan dan di akhiran. Mengapa? Bukan suatu yang disengaja pastinya kan, pasti ada pesan. Nah, ini akan menjadi bahasan atau ini akan menjadi pekerjaan rumah dari teman-teman ketika menyelami stilistika. Kata per kata di sini berkenalan dengan sepi. Pada kejemuan disandarkan dirinya. Lu ngapain kawan sama sepi? Emang sepi itu fisiknya ada? Nah, kan nggak mungkin ya dimaknai secara langsung ya. Maka kita harus menyelami, berkenalan dengan sepi ini maksudnya seperti apa. Kita harus mencari kapan puisi ini dibuat, kita selami. Mengapa ia menuliskan seperti ini? Konteks apa ya? Mengapa sepi itu diajak kenalan? Melambangkan apa sepi itu? Jadi bahasa di sini akan menjadi objek yang amat sangat serius akan kalian bedah. Mengapa hal itu dituliskan olehnya, oleh W.S. Rendra? Berkenalan dengan sepi, berkenalan dengan cewek aja susah, apalagi berkenalan dengan sepi gitu kan. Absurd banget, abstrak banget gitu. Nah, ini tugas teman-teman nantinya di stilistika. Mengapa? Karena kita akan bermain dengan bahasa. Maka secara tidak langsung teman-teman, sebenarnya ketika kalian memahami bagaimana konteks sastra dan cara membedah sastra, teman-teman yang cowok, akan amat sangat jago untuk ngombalin seorang perempuan, mudah sekali. Dan seorang perempuan pun ketika mampu memahami sastra, tidak akan mudah takluk oleh tulisan-tulisan bernas yang ditulis oleh lelaki. Karena inilah sastra. Tulisan-tulisannya sebatas tulisan, jangan terlalu diambil atau didramatisir. Ketika kita tahu maknanya, alhamdulillah. Ketika kita tidak tahu, ya kita akan tersesat. Next, kita lanjut. Ini hanya pengenalan, kita tidak akan membahas lebih detail. Oke, terkait dengan kenangan dan kesepian tadi. Ada keindahan bahasa. Keindahan bahasa dan bagaimana bahasa digunakan untuk menangkap realitas adalah titik fokus stilistika. Rumah tua dan pagar batu. Ada repetisi, ada pengulangan. Ada rima yang berulang, AB. Lalu kita bertugas untuk menginterpretasi. Stilistika sastra mengambil interpretasi sebagai tujuan. Jadi titik akhirnya ya. Hal ini menarik untuk mengetahui pengalaman estetika atau persepsi realitas apa yang coba disampaikan oleh puisi, apa yang coba ditampilkan oleh si penulis dari puisi. Bagaimana caranya? Sistem bahasa. Pengamatannya tentang bagaimana sistem bahasa digunakan akan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan ini. Seperti tadi saya katakan di awal. Jadi 3 hal ini yang akan kita bahas. 3 hal dan dikerucut menjadi 1. Bahasa, gaya bahasa. Berikutnya, stilistika sastra adalah analisis perangkat sastra yang kerap digunakan dalam sebuah teks. Karena teks sastra itu dipandang sebagai sebuah karya sastra seni yang mandiri. Mengapa? Karena di dalamnya ada konotasi, denotasi, permainan makna, skema dan rima, ada bahasa kiasan, ada enjambment, ada patetik falasi, ada kesalahan yang menyedihkan. Nanti teman-teman ketika sudah memahaminya satu persatu, ketika kalian mampu memahaminya, kalian akan mampu memaknai puisi itu hadir karena apa.
Ah, teman-teman sudah kenal sosok ini ya. Ketika di teori sastra modern, ada fungsi referensial, fungsi fatis, fungsi puitis. Roman Jakobson dalam bukunya Style and Language, dan saya yakin teman-teman tidak membacanya, walaupun per babnya nggak apa-apa, nggak masalah, karena yang penting adalah kalian paham bagaimana teori komunikasi dari Roman Jakobson. Pun kalau misalnya tidak paham, masih belum paham, silahkan cek video saya terkait dengan bagaimana pemaknaan teori komunikasi Roman Jakobson. Ada di YouTube saya. Untuk teman-teman semester 2 sih sebenarnya, tapi kalau kalian mau baca nggak apa-apa. Mau nonton maksudnya. Fokus. Kembali lagi, Roman Jakobson dalam bukunya Style and Language mengeksplorasi konsep tentang fungsi bahasa yang emosional atau ekspresif. Artinya, ketika kita menuliskan pasti akan ada makna-makna yang membawa ekspresi diri kita, perasaan kita. Ekspresi langsung dari sikap pembicara terhadap apa yang mereka bicarakan dan cenderung menghasilkan kesan emosi tertentu. Termasuk kata-kata yang membawa bobot emosional, membujuk dan meyakinkan kita. Seperti tadi, berkenalan dengan sepi. Krik, 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 Pak, kenalan dengan sepi, kenalan dengan cewek, belum pernah saya, Pak. Di sini jomblo akut. Ya. Nah, maka kita akan menelisik apa yang dimaknai, apa yang dimaksud dengan berkenalan dengan sepi tadi. Caranya kita mengupas secara jauh. Ketika momen puisi itu tercipta, si W.S. Rendra ini dalam posisi seperti apa? Apakah ketika dia masih muda, apakah ketika dia sedang berada dalam titik depresi, mengenang seorang gitu. Nah, itu yang kita akan kupas. Stilistika sastra. Oleh karena itu, stilistika sastra mencari signifikansi bahasa yang mendasarinya. Dilakukan untuk melihat visi artistik esensial yang digunakan bahasa untuk mengekspresikannya. Sehingga karya sastra diperlakukan sebagai pesan, mengambil interpretasi teks sebagai tujuan, dan berdasarkan analisis ciri teks yang signifikan melalui perangkat sastra, hingga terlihat penggunaan bahasa yang menyimpang. Jadi penggunaan-penggunaan yang menyimpang tadi, berkenalan sepi itu kan tidak wajar, tidak umum. Nah, itu maknanya apa? Itu terkait dengan stilistika sastra pertama. Kita akan masuk lagi ke pembahasan berikutnya di stilistika sastra 2. Jangan lupa, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan tautkan pertanyaan kalian di kolom komentar atau di forum diskusi yang telah saya sediakan di virtual kelas Unila. Terima kasih. Satu hal lagi yang menjadi pesan pemerintah, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan dengan sabun, menggunakan air mengalir, menggunakan masker, jangan berkerumun, menjaga jarak. Ingat, COVID itu masih ada, dan selalu tolong jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.